Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai mobilitas sosial pelajaran IPS kelas 8. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari satu strata ke strata lainnya. Sedangkan menurut Kim Bal-yong and Raymond Wimmark, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal itu terbagi menjadi dua, yaitu social climbing atau yang mengalami peningkatan, kemudian social sinking yang mengalami penurunan. Sedangkan di mobilitas horizontal itu terbagi menjadi dua pula, yaitu mobilitas antar wilayah dan mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi itu terbagi menjadi dua pula, yaitu intergenerasi dan intragenerasi. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk mobilitas sosial horizontal dan juga vertikal. Kalau mobilitas sosial vertikal ke atas atau yang sering disebut dengan social climbing itu adalah peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contoh, seorang yang dulunya pelajar kini sudah bekerja. Kemudian, kalau yang mobilitas sosial vertikal ke bawah atau yang sering disebut dengan social sinking, itu penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya. Contoh, karyawan yang ketahuan korupsi itu dipecat dari pekerjaannya dan dipenjarakan. Nah, kalau yang mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial satu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat atau tidak sama. Nah, mobilitas sosial vertikal ini terdiri atas social climbing dan social sinking. Dua bentuk social climbing, yang pertama, naiknya status sosial seseorang atau kelompok dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok baru dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Artinya di sini dia mengalami peningkatan. Kemudian, dua bentuk social sinking. Artinya di situ dia mengalami penurunan. Pertama, turunnya kedudukan. Yang kedua, turunnya derajat kelompok. Contoh dari mobilitas sosial vertikal di sini ada beberapa. Bisa kita lihat yang pertama, seorang gubernur yang menjadi presiden. Kemudian yang kedua, seorang warga yang diangkat menjadi ketua RT. Selanjutnya terpilihnya anak petani menjadi tentara. Yang keempat, mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Dan yang terakhir, seorang buruh yang kemudian menjadi pengusaha sukses. Mobilitas sosial horizontal itu merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contoh, Pak Juadi seorang penjual bakso. Suatu ketika ia memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual nasi uduk. Pekerjaan Pak Juadi itu berubah, namun status sosialnya tetap pada derajat yang sama. Nah, adapun bentuk-bentuk dari mobilitas sosial horizontal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas antar wilayah dan mobilitas antar
generasi. Mobilitas antar wilayah itu proses perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Contoh, seorang buruh tani di musim paceklik itu pindah menjadi buruh bangunan. Kemudian, yang mobilitas antar generasi ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas intergenerasi dan mobilitas intragenerasi. Mobilitas intergenerasi itu adalah perpindahan status atau kedudukan di antara beberapa generasi. Kemudian kalau mobilitas intragenerasi itu adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Di sini ada skema dari mobilitas antar generasi. Yang pertama ada mobilitas naik, kemudian yang kedua ada mobilitas turun. Kita lihat di skema mobilitas naik, itu dari yang awal kakek penjaga sekolah, profesinya sebagai penjaga sekolah, kemudian di situ mempunyai anak, yaitu anaknya bekerja sebagai seorang guru, kemudian di situ mempunyai anak kembali yang disebut dengan cucunya yang bekerja sebagai menteri negara. Artinya di dalam skema ini dia mengalami mobilitas naik. Kemudian kita lihat di skema yang kedua, ini contoh dari mobilitas turun. Di sini kita lihat dari yang paling atas, kakeknya, dia berprofesi sebagai jenderal TNI, kemudian di situ dia mempunyai anak, anaknya bekerja sebagai pengusaha, kemudian mempunyai anak lagi yang disebut dengan cucu. Di sini dia bekerja sebagai supir, artinya di situ mobilitas yang terjadi adalah mengalami penurunan, yaitu yang disebut dengan mobilitas turun. Nah, kita akan memahami perbedaan dari mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Kalau mobilitas antar generasi itu adalah peralihan status sosial yang terjadi di antara dua generasi atau lebih dalam satu keturunan. Di dalam mobilitas ini bisa terjadi gerak naik dan juga gerak turun. Kita lihat di skema yang tadi, itu adanya kenaikan status sosial dari generasi kakek hingga ke generasi cucu. Tuh, contoh dari mobilitas antar generasi. Kalau yang mobilitas intragenerasi, itu adalah peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama, yang mana peralihan mobilitasnya itu dapat naik dan juga dapat turun. Contohnya kita lihat ada Dery dan juga Doni. Mereka ini merupakan kakak beradik yang bekerja pada suatu perusahaan yang sama. Yang si Dery dia bekerja sebagai direksi, dan yang si Doni dia bekerja sebagai karyawan biasa. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.